Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, anak-anak, sekarang kita belajar tentang mata pelajaran PAI tentang pelestarian alam dan lingkungan. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, menjelaskan kandungan Quran Surat Ar-Rum ayat 31, Ibrahim 32, dan Az-Zukhruf 13 dengan benar. Yang kedua adalah mampu memahami kaidah tajwid, khususnya hukum bacaan ro dan lam jalalah dengan benar. Dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian di dalam Quran surat Ibrahim ayat 32, Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarat rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar. Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air dari langit, lalu dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dia juga telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Kemudian juga di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13, Allah berfirman, litastawu ala dhuhuri thumma tadhkuru ni'mata rabbakum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Yang artinya bahwasanya agar kamu dapat duduk di atas punggungnya, kemudian jika kamu sudah duduk di atas punggungnya, kamu akan mengingat nikmat Tuhanmu dan mengucapkan, Maha suci zat yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Poin pertama yang harus kita pahami di dalam Quran tadi, kita akan belajar tajwid sedikit. Yaitu pertama kita mengenal bacaan lam jalalah. Ya. Jadi lam jalalah yaitu kalimat Allah itu ketika sebelumnya didahului dengan harokat fathah dan dhammah, maka cara membacanya tebal. Contoh Allahumma, wallahi. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian juga ada tarkik. Yaitu tarkik itu adalah sebelum lafaz Allah itu ada harokat kasrah. Contoh bismillah. Kemudian juga kita mengenal hukum bacaan ro. Hukum bacaan ro yang tebal itu adalah huruf ro berharokat fathah, kemudian huruf ro berharokat dhammah, contoh yastaghfiruna, kemudian huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau dhammah. Kemudian huruf ro berharokat sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan dhammah, contohnya tadi yurzakuna. Nah, sebelum huruf ro berharokat sukun terdapat huruf berharokat fathah bukan asli. Nah, itu. Kemudian ada ro yang tarkik, yaitu semua huruf ro yang berharokat kasrah baik di depan, tengah maupun di akhir kata. Kemudian sebelum huruf ro terdapat huruf yang sukun. Kemudian huruf berharokat kasrah dan mendahului huruf ro sukun. Nah, selanjutnya kandungan Quran surat Ar-Rum yang perlu kita fahami adalah menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan di darat dan di lautan. Yang kedua, kerusakan tersebut berupa ancaman hingga alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggali kembali.
Yang ketiga, melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan umat manusia. Selanjutnya, perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama. Kandungan Quran Surat Ibrahim ayat 32. Yang pertama adalah menegaskan bahwa Allah SWT yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya masing-masing. Kemudian langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya, semua taat dan patuh kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menjadikan bumi yang terhampar gunung, lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari langit, kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan dan menghasilkan darinya yaitu buah-buahan untuk sebagai rizki serta sumber kehidupan manusia. Kemudian kandungan surat Quran surat Az-Zukhruf adalah Allah SWT telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkannya. Itu salah satunya. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan adalah menjaga dan mengelola lingkungan dengan prinsip keseimbangan yang berkelanjutan. Kemudian ajaran Islam tentang pelestarian alam dan lingkungan ini adalah larangan mencemari lingkungan, larangan membakar perkebunan, dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.